Berarti sama banget dong dok kayak aku dulu iya tuh PCOS dok. Bener banget suka bikin insecure juga, jadi kepikiran gitu loh dok kayak bener. Yes. Kalau aku sih nggak masalah ya, karena kalau misalkan lagi hamil pasti kan yang ditanya usia kehamilannya berapa, jadi ya wajar-wajar aja kalau menurut aku. Iya sih benar, jadi nggak apa-apa kalau nanya usia kehamilan itu berapa, jadi bisa sharing. No, jadi itu kayaknya jangan ya kalau ditanyain buat yang ibu-ibu baru, apalagi hamil anak pertama, kan nanti takut menyinggung hati ibunya, jadi malah kepikiran gitu. Bener banget, suka bikin insecure juga, jadi kepikiran gitu loh dok kayak bener nggak sih usia kehamilan segini tuh emang kecil atau memang kurang atau gimana, jadi malah bikin kepikiran banget gitu, jadi mending jangan. Yes, jadi menurut aku pertanyaan itu nggak apa-apa ya, selagi komennya positif itu nggak apa-apa ditanyain supaya ibu hamilnya juga lebih semangat. Tuh bener banget, jadi kalau misalkan auranya negatif ya mending nggak usah disebutin karena bikin malah jadi kepikiran dan nggak enak hati buat ibu hamilnya. Bener. Yes, gak apa-apa sih, wajar banget kalau misalkan emang ibu-ibu nanya nih laki-laki atau perempuan, karena takutnya si ibunya itu mau ngasih kado nih buat anak kita, jadi nggak apa-apa banget. Iya benar, siapa tahu mungkin anaknya bisa didoain jadi seganteng David Beckham, siapa tahu kan bun, jadi nggak apa-apa menurut aku pertanyaan itu ditanya. Takut mau dijodohin juga boleh. Yes. No. Guys, kalian harus tahu perlengkapan bayi itu lebih mahal dibandingkan perlengkapan kita. Jadi aku tetap yes, guys. Nggak apa-apa sih, tapi pertanyaan itu mungkin jangan ditanyain dulu kali ya, supaya boro-boro mikirin nanti tuh gimana, mikirin yang penting tuh lahirannya gimana, nyusuinnya gimana. Jadi mungkin jangan ditanyain sih menurut aku. Oke, jadi dulu sebelum hamil nih, dulu itu karena suami aku dokter kandungan, Din. Dulu itu jadi orang-orang tuh berekspektasinya, oh gampang hamil nih, cepet hamil. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, nggak semulus apa yang kita pengenin gitu. Berarti sama dok. Dulu juga aku tuh pasti dapat tanya-tanya nih dari orang, kalaupun bidan kan pasti cepet punya anaknya gitu. Tapi kan kenyataannya nggak segampang gitu ya dok. Bener. Nah, karena suami aku dokter kandungan, orang-orang berekspektasi tinggi, tapi kenyataannya dulu itu aku LDR sama suami dan ternyata aku didiagnosa PCOS. Berarti sama banget dong dok kayak aku dulu iya tuh PCOS dok, sama-sama PCOS nah, juga. mungkin bunda-bunda di sini ada yang tahu nggak sih PCOS, atau mungkin ada yang ngalamin PCOS ya Din ya. Jadi dulu begitu didiagnosa PCOS, nah ya udah deh dari situ aku disuruh tuh sama suami aku olahraga rutin setiap hari. Bayangin ya, setiap hari selama 30 menit aku disuruh olahraga sama suami nggak berhenti. Itu part yang terberat sebelum ada kata-kata hamil pun. Gitu nggak sih Bidan Dinda? Kalau Bidan Dinda gimana dulu? Sama dok, jadi aku juga waktu dulu kan sempat nggak kepikiran juga PCOS karena kan namanya PCOS terbanyak itu biasanya menstruasinya itu teratur. Nah sama aku juga sama, menstruasinya itu teratur, setiap bulan dapat, jadi nggak ada pikiran buat aku tuh terdiagnosa PCOS. Ternyata pas di USG ada gitu PCOS-nya. Nah dari situ dokter suruh juga nih buat olahraga. Jadi kalaupun aku kerja nih dok, tetap menyempatkan diri buat olahraga. Jadi jam 5 subuh tuh aku olahraga dulu dok sebelum kerja gitu. Jadi buat ibu-ibu di sini yang mau promil, apalagi yang terdiagnosa PCOS, kalau misalkan memang dokternya itu nyuruh nih buat olahraga, ya cobain aja olahraga. Jadi nggak ada kata buat nggak ada waktu buat olahraga, tapi nggak ada waktu buat kitanya semangat buat olahraga, biasanya kayak gitu. Nah ini jadi bisa buat tips untuk bunda-bunda yang didiagnosa PCOS oleh dokter kandungan bunda. Gitu. Nah mungkin buat bunda-bunda di luar sana yang didiagnosa PCOS bingung promilnya itu harus gimana. Juga nih, jadi kalau misalkan tapi nggak dulu bingung apa ya.